Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang alkaloid nih. Jangan lupa ditonton ya. Perkenalkan, anggota kelompok kami adalah Fajar Aulia Akbar, Natasha Fedora Kurniawan, Natasha Aprilia Putri, Jian Ronawa Shiva, dan Zahrul Zulfikar. Senyawa yang kita gunakan adalah senyawa alkaloid. Jalur biosintesis alkaloid isoquinolin ini dimulai dengan substrat dopamin dan p-hidroksifenilasetaldehid, di mana dopamin dibuat dari tirosin melalui hidroksilasi dan dekarbosilasi, dan substrat p-hidroksifenilasetaldehid dihasilkan oleh proses transaminasi dan dekarbosilasi dari tirosin. Kondensasi dopamin dan p-hidroksifenilasetaldehid dikatalisis oleh norkoklaurin sintase atau NCS untuk membentuk S-norkoklaurin. Salah satu gugus hidroksi dari S-norkoklaurin dimetilasi oleh 6-OMT untuk menghasilkan S-koklaurin. Kemudian zat antara yang dihasilkan dilakukan N-metilasi untuk menghasilkan N-metilkoklaurin, di mana N-metilkoklaurin tadi dilakukan hidroksilasi oleh enzim yang bergantung pada P450, yaitu enzim CYP80B, dan metilkoklaurin 3 hidroksilase gugus 4 hidroksil kemudian dimetilasi oleh enzim 4-OMT untuk menghasilkan S-retikulin. Faktor yang mempengaruhi sintesis senyawa alkaloid adalah faktor pertumbuhan tanaman. Alkaloid disintesis pada tanaman sebagai respon terhadap berbagai faktor lingkungan, seperti cahaya, suhu, dan ketersediaan nutrisi. Misalnya, keberadaan nitrogen di dalam tanah dapat merangsang sintesis alkaloid pada tumbuhan. Yang kedua yaitu mekanisme pertahanan tanaman. Alkaloid sering disintesis oleh tanaman sebagai mekanisme pertahanan terhadap herbivora dan serangga. Mereka juga dapat bertindak sebagai agen anti jamur dan antibakteri. Yang ketiga yaitu diferensiasi sel. Sel yang berdiferensiasi lebih mungkin untuk mensintesis alkaloid daripada sel yang tidak berdiferensiasi. Yang keempat yaitu genetik. Spesies tumbuhan yang berbeda memiliki alkaloid yang berbeda. Dan bahkan dalam satu spesies, varietas yang berbeda dapat memiliki profil alkaloid yang berbeda pula. Yang kelima yaitu stres. Tumbuhan dapat mensintesis alkaloid sebagai respon terhadap stres seperti kekeringan, banjir, dan paparan racun. Manfaat alkaloid bagi tanaman. Manfaat alkaloid bagi tanaman yaitu dapat berperan sebagai basa mineral untuk menjaga keseimbangan ion di berbagai bagian tumbuhan. Alkaloid dapat melindungi tanaman dari serangan penyakit dan hama, dan alkaloid juga dapat mengatur perkembangan tanaman. Manfaat alkaloid bagi manusia. Manfaat alkaloid bagi manusia yaitu dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati berbagai kondisi seperti malaria dan pembiusan lokal. Alkaloid dapat merangsang sistem saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikroba. Alkaloid dapat memiliki efek farmakologis pada manusia dan hewan sebagai antibakteri. Cara ekstraksi lada menggunakan soklet adalah sejumlah 50 gram sampel serbuk lada dibungkus menggunakan kertas saring, kemudian memasukkannya ke dalam kolom soklet. Lalu tambahkan pelarut etanol teknis dengan perbandingan umpan dan pelarut sebanyak 1:5 ke dalam labu didih leher 4 500 ml. Kemudian labu yang berisi sampel dirangkai dengan alat ekstraksi soklet dengan variabel suhu 70 derajat dan 80 derajat
selama 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Lalu, hasil ekstraksi coklat berupa filtrat yang nantinya akan menjadi sebuah endapan. Berdasarkan gambar ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kertas saring dimasukkan dalam tabung ekstraktor. Dan sebelum dirangkai, tabung tersebut ujungnya diberikan Vaseline agar uap dan airnya tidak keluar. Lalu ditambahkan pelarut dan lalu ekstraksi dilakukan hingga mendapatkan sekitar 2 siklus. Lalu ekstraksi masih bercampur dengan pelarut dan dikentalkan dengan metode water bath. Di bagian gambar tersebut juga terlihat bahwa ada dua bolongan, yaitu untuk air masuk dan airnya keluar. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.